Hai, kembali lagi dengan kita Ju Games. Kali ini kita bakal melanjutkan game pilihan ganda season 2. Jadi kita bakal menambahkan sistem untuk timer ya. Timer yang bakal kita implementasi menggunakan slider. Jadi kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nanti ya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Sosial Blast. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Dan kita langsung saja ke arah UI-nya. Kita bakal bikin langsung UI slider. Slider, terserah kalian mau taruh mana. Kita pindah dulu posisi dari game objeknya di hierarki biar dia tidak di atasnya panel hasil ataupun panel endgame. Oke, kita pindah di atasnya close saja biar rapi. Oke, good. Kita ganti namanya slider timer. Kita ubah posisinya ada di samping. Kita hapus handle-nya. Jangan lupa di bagian interactable kita matikan biar dia tidak bisa diinteraksi oleh player. Oke, kita ke arah slider timer. Kita bikin full dulu. Full dan kita ubah fill area menjadi 5:5, jangan 5:15 biar dia tidak terjadi kekosongan di depan ini ataupun bug kecilnya. Oke, 5:5 tuh dia penuh. Oke, setelah itu kita ke arah slider timer, kita ubah dari button to top jadi waktu habis itu dia turun ke bawah. Oke, di sini aku sarankan untuk merubah size dari slider itu menggunakan scale. Kita kunci scale-nya, kita jadikan 1,5 ataupun terserah kalian, pokoknya lebih baik menggunakan scale biar tidak gepeng ataupun rusak ya. Jadi kita geser ataupun kita ubah ataupun kita tempelkan di mana dia. Aku pengennya nempel di samping dan dari posisi atas ke bawah. Andai kata kalian pengennya tidur juga nggak masalah, taruh atas, oke. Jadi sesuaikan juga dengan game kalian. Aku geser 10, mungkin aku naikkan sedikit ya. Sini 120, oke, good, nice. Sekarang kita bakal ke arah script ya. Jadi kita bakal nambahin UI. Di sini kita pisah aja ya. Header lagi biar lebih rapi. Header, buka kurung tutup kurung, petik 2 timer. Timer saja, jangan namain slider. Oke, timer. Public slider karena kita gunakan slider. Oke. Yang atas jangan slider. Public slider dulu aja. Slider timer. Yang atas itu adalah namanya public ya. Oke, public float ya. Public float. Public float total timer. Total timer aja. Setelah itu good gini aja. Berarti kita bakal bikin sebuah function ya di sini. Void slider timer ya. Timer buka kurung tutup kurung. Setelah itu kita bakal bikin bool ya, aku lupa. Kita perlu bool. Boolnya nggak usah public ya, nggak usah dilihat. Oke, bool is timer start. Oke. Jadi nanti kita tinggal ubah boolnya menjadi true, baru timernya berjalan. Berarti ini kondisi pertamanya dari is timer start. If is timer start sama dengan true, baru jalankan timernya. Oke. Pertama kali kita perlu update dulu dari value timernya sebenarnya. Tapi kita bikin dulu function timer aja, tidak masalah. Jadi kita bakal ngurangi dari value slider. Slider timer dot value itu sama dengan dari kok sama dengan minus sama dengan dari time dot delta time. Oke, seperti ini. Setelah itu salah, kita perlu if ya. If cek dulu dong slider timer. Sorry, slider timer. Aduh. Slider timer dot value jika lebih kecil lebih kecil ya. Lebih besar daripada 0. Nah, jika lebih besar daripada 0 tolong kurangin. Else jika dia sudah sampai 0, tolong matikan timernya ya. Is timer start itu sama dengan false. Jadi timernya berhenti dengan ini. Kita taruh update timer, buka kurung tutup kurung titik koma, di mana kita menjalankan timernya. Oke, di sini tuh sebenarnya aku bakal memberi kalian dua pilihan, yaitu adalah timer dengan secara keseluruhan dan timer per soal. Oke, jadi setelah itu kita bakal melakukan update untuk slider timernya. Kita bakal taruh di start saja, sebenarnya tidak masalah. Oke, sebenarnya itu mau ditaruh function juga cuma 2 gitu loh.
Jadi itu cukup dengan mudah, yaitu adalah slider timer. Kita ubah dari value itu max value ya. Terlebih pertama itu max value, kita ubah menjadi seperti total timer yang kita inginkan. Change value timer. Setelah itu slider timer dari value itu kita ubah melalui atau mengikuti ya, salah dalam melalui seperti slider timer max value. Sebenarnya kalian bisa menggunakan max value ataupun total timer sih. Oke, karena kita harus merubah kedua value tersebut dari value dan max value itu sama-sama dengan total timer, oke? Oke, change value timer, ini max value berarti ya. Ini max value timer, oke kita bedain. Setelah ini dia udah melakukan setup kepada slider kita sesuai dengan total timer yang kita inginkan. Setelah di setup, setelah itu timer ini dijalankan waktu awal game juga bisa. Ini di awal game. Sebenarnya bisa langsung seperti ini. Timer apa namanya? Is timer start itu sama dengan true. Soal untuk yang secara keseluruhan ya. Ini timer yang untuk secara keseluruhan. Kita bikin bool lagi. Public bool is timer per soal. Oke. Jika is timer per soal itu dicentang, berarti dia tidak bakal masuk sini. Berarti kita cek terlebih dahulu dari if ya. If is timer per soal itu sama dengan false ya, berarti tidak pakai. Berarti ini adalah timer secara keseluruhan. Jadi jika dia waktunya habis, berarti dia kalah. Kita harus mengaktifkan ataupun memasuki kondisi kalah. Di sini, oke, di sini kondisi kalah belum ada. Mungkin kita bisa bikin apa ya, function sendiri ataupun void biar rapi aja ya. Void lose waktu habis. Bahasa Indonesia saja ya. Jadi kita bikin function lagi aja biar lebih rapi. Lose waktu habis. Jadi jalankan ini. Lose waktu habis. Waktu kalah itu kita langsung aktifkan saja panelnya. Panel endgame. Oke, panel endgame. .set aktif sama dengan true. Aktifkan panel, kita sebenarnya bisa mengikuti dari kondisi finish game ya. Finish game. Kita juga perlu mengaktifkan skor akhir jika kalian sudah implementasi skor. Kita copy saja. Biar andai kata kalian kalah ataupun waktu habis di soal kedua. Nah, seperti itu kan. Loss waktu habis. Sebenarnya 2 masukin sini juga nggak masalah ya. Balan cuma 2 loh. Tapi nggak apa-apa lah. Loss waktu habis. Waktu habis. Oke, loss waktu habis. Ini panel aktif. Aktifkan panel. Dan yang bawah adalah update ya. Update text score. Oke, cukup seperti ini. Kita bisa melakukan tes. Jangan dulu. Jangan dites dulu, nanggung. Jadi jika kalian is timer persoalnya sama dengan true, else berarti kondisi true. Dari timer per soal, andai kata is timer per soalnya waktunya habis, dia bakal langsung generate ke next soal. Langsung saja kita panggil generate next soal. Tapi jika kalian nggak pingin apa ya, jika true berarti gini aja, is timer per soal, kita tambahin bool lagi, public bool is continue per soal. Oke. Is continue per soal. Jadi dia mau lanjut atau enggak ataupun kalah. Andai kata walaupun timer per soal, tapi kalian masih punya pilihan mau seperti apa. Oke. Jadi di sini adalah is continue per soal. Itu sama dengan kalau continue-nya true berarti dia dilanjutkan. Oke, continue per soal, waktu habis tapi diberikan continue. Kalau waktu habis tapi dia centang apanya? Centang timer persoalnya berarti dia tetap loss ya. Loss waktu habis di sini. Paham tidak? Sebenarnya apa? Jika kalian menggunakan timer persoal itu masih ada 2 kondisi lagi yang memungkinkan player boleh lanjut ataupun dia langsung kalah. Nah, jadi is continue persoal ini jika true dia bakal lanjut. Nah, jika is continue persoal itu false berarti dia saat waktunya habis walaupun timer persoal tapi tetap kalah. Oke, jadi terserah kalian mau seperti apa. Setelah itu katanya sudah good nih ya, sudah good.
Jika dia lanjut, kita tetap melakukan apa namanya replace timernya. Berarti adalah slider ya, slider timer. Kita replace lagi dari value itu sama dengan dari apa total ya, total timer kita. Replace timer. Jadi sebelumnya kan 0, waktu dia generate lagi, dia bakal di replace menggunakan total timer, dia bakal kembali. Dia tidak masuk kondisi timer habis, berarti kita bakal bikin dia button jawaban benar ya. Jadi jawaban benar if is timer per soal. Nah, itu sama dengan true. Jika true, berarti kan habis dia jawab seharusnya bukan, jangan dijawab. Waktu generate next soal aja. Generate next soal kita taruh dalamnya. Di bagian sini dia akan lanjut ini lanjut. Ini finish, dia tidak perlu replace. Nah, berarti di sini if is timer per soal itu sama dengan true, kita replace timernya ya. Kita replace dengan dari slider timer dot value itu sama dengan dari total timer. Titik koma, garis miring, replace timer. Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau kita taruh di dalam sini, yang di sini itu tidak perlu kelihatannya. Kelihatannya ya. Yang di bagian replace atas, di bagian replace ini. Nah, dia kan udah masuk sini toh. Bener kan? Ini tidak perlu. Berarti kita sudah cukup taruh sini. Tadi di dalamnya ya. Kita sudah taruh di dalamnya. Di bagian ini, generate next soal. Ini, jika is timer per soal true, dia replace timer. Oke, good. Kita kembali ke Unity. Kita bakal drag terlebih dahulu dengan timer yang kita inginkan. Andai kata timernya ini apa ya, secara keseluruhan ya, untuk 10 soal ataupun 5 soal ataupun terserah kalian. Andai kata 60 detik, aku bikin soalku berapa ya? Berapa ya? Total soal aku bikin 2 aja dulu, nggak apa. 60 detik untuk 2 soal, slider timer kita drag. Kita drag slidernya, is timer per soal tidak, jadi kalian kalau centang atas ini juga perlu perhatikan. Tapi kalau kalian ini centang, nah kalau yang atas tidak dicentang, ini tidak bakal terpengaruh, oke? Oke, sebentar. Aku kasih tulisan aja. Kita kasih tulisan. Ini tooltip ya. Tooltip buka kurung titik koma. Titik koma. Buka kurung tutup kurung, petik string. Kondisi ini terpengaruhi oleh full timer per soal. Oke, udah ada tulisannya. Jadi nanti kalian bingung ini dicentang apa tidak centang, ya tidak masalah, tinggal kalian dekatkan mouse kalian. Nanti ada tulisannya kondisi ini terpengaruhi oleh bull timer per soal, oke? Jadi ini dicentang, ini baru ada efeknya mau dicentang ataupun tidak, oke? Kita centang dulu is timer per soalnya, berarti ini adalah timer secara keseluruhan. Kita tes. Apakah waktu dia next timernya berkurang, apa namanya replace, ini kan udah berkurang ya. Kalian bisa lihat ke arah slider timer kalian. Di sini dia berkurang tuh, value-nya sudah berkurang. Oke, kita bakal jawab salah ataupun benar, itu tidak terpengaruhi. Oke, kita jawab. Oke, aku ngerti. Seharusnya kita pause. Kenapa kita pause? Karena kita di game ini itu ada kondisi dari animasi. Nah, saat animasinya aktif, itu seharusnya kita pause agar timernya tidak jalan di belakangnya. Oke. Jadi kita kembali ke script, kita cari terlebih dahulu di bagian animasi, yaitu adalah tutup hasil, dan ada waktu tunggu hasil jawaban. Jadi di bagian sini, di bagian hasil jawaban, set text image ini, kita tambahkan di sini atas. Pause timer sementara. Oke, berarti kita tinggal mainkan false-nya berarti ya. Berarti is timer start sama dengan false ya. False untuk pause sementara. Sementara. Setelah itu kita balikan true-nya di dalam tutup hasil. Tutup hasilnya di mana? Tutup hasil ada di sini. Kita taruh di bawahnya ini juga tidak masalah. On pause timer berarti adalah is timer start itu sama dengan true. Oke, setelah itu ini kita kasih garis miring.
unpause timer saat animasi result. Oke, good. Seperti ini. Kita kembali ke Unity. Jadi andai kata nanti ada player yang mainnya mepet waktunya, dengan adanya animasi, biar dia tidak kalah saat animasinya jalan. Oke, kita play lagi. Kalian bisa lihat nanti ini lagi berkurang ya. Ini lagi berkurang, kita jawab terserah, dia bakal berhenti sementara tuh. Berhenti, jalan lagi. Mantap, good. Waktunya tidak bertambah ya, ataupun tidak kembali ke arah 60 detik. Kita jawab salah atau benar, dia ke pause, tapi di bagian game selesai, berarti kita harus menghentikan waktunya agar tidak ada panel yang bertabrakan. Berarti waktu game selesai di bagian finish game, kita perlu melakukan yang namanya mematikan timer ya. Kita taruh bawah sini, turn off timer, karena game finish ya, karena finish game ya, dia ada turn off timer. Tinggal jalankan is timer aja, is timer start itu sama dengan false. Oke. Turn off timer. Ya, kalau pause kita matikan, kita berhentikan sementara, tapi kalau ini false selalu biar tidak jalan lagi. Oke, nanti kita bisa lihat waktu dia finish dia bakal berhenti timernya. Oke. Kalian lihat 58, dia berhenti, jalan lagi. Good, mantap. Kita jawab terserah, dia berhenti, jalan dulu. Oh ya, waktu ada animasi, iya bener. Waktu ada animasi, ini kan generate next soal. Dia itu di atasnya coy. Kalian lihat ini. Tuh, unpause timer sementara. Ini kan di sini di atas dia menjadi false. Menjadi false karena masuk sini. Tapi di bawah di true. Oke. Berarti kita pindah ya. Generate next-nya kita pindah di bawahnya timer ini. Karena yang ini fungsinya emang untuk pause. Jika dia lanjut ternyata andai kata bisa dibilang dia lanjut ya mana? Bisa dibilang dia lanjut. Karena yang ini ada sini adalah bagian lanjut. Lanjut next soal. Sebenarnya bisa kita masukkan di sini ya. Jika kondisi dari bisa kita cek gitu loh. Jika dia lagi kondisi false ya. Tapi nggak masalah, kita true di luar, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini, bagian ternyata dia masuk di else, ternyata di false lagi. Oke, nggak masalah. Kita coba play. Semoga udah benar, dan kita bisa tes untuk timer persoalnya. Kita jawab terserah, dia berhenti, jalan lagi, ini soal terakhir. Dia berhenti dan berhenti total. Oke, good. Oke, kita unplay. Kita ke arah script control kita tes. Saya pinginnya per soal. Oke, per soal andai kata 10 detik ya. Untuk timer persoalnya 10 detik. Is continue per soal jika kalah. Continue apa tidak? Continue ya. Berarti dia lanjut. Kalau tidak dicentang, dia waktunya habis, dia kalah. Oke, kita play. Ini berarti dia continue. Ini waktunya value salary timer. Ini udah 6, kita jawab hour. Dia bakal kembali ke 10 tuh, penuh lagi. Mantap. Kita kalahkan dulu, dia tetap bakal lanjut tapi dihitung salah. Jadi skornya tidak bertambah. Oke. Dia turun. Game selesai. Oh ya, aku lupa ini game selesai cuma 2 ya. Oke, kita ulang dari awal. Makanya langsung game selesai. Oke, ini game yang pertama. Soal yang pertama. Kita tunggu waktunya sampai habis. Seharusnya dia langsung generate ke soal kedua. Ya, dia udah ganti generate ke soal kedua. Tapi kita harus bikin animasinya keluar ya. Kita harus bikin animasinya keluar kalau jawabannya salah karena tidak dijawab. Biar cocok gitu, biar enak. Oke. Berarti kita panggil hasil jawab ya. Oke, waktunya habis, kita panggil. Tidak perlu generate ini tidak perlu kelihatannya. Tapi kita jalankan Kita panggil dari hasil jawab, dia sudah include dengan tutup hasil. Tutup hasil dia juga sudah include dengan generate soal, oke? Jadi di sini kita tutup hasil. Hasil jawab ya, hasil jawab buka kurung tutup kurung titik koma. Oke. Terus kita perlu memberitahu untuk spread apa yang digunakan. Karena kan dia pakai muka ya. Jika kalian sudah mengikuti dari sebelumnya, kita pakai animasi, itu kita pakai muka seperti di jawaban salah nih. Jawaban salah itu ada indeks hasil jawaban berarti salah, ada SFX-nya, ada decrease score-nya, oke? Kita copy saja ini semua. Nggak masalah.
Kita taruh di bagian sini. Is continue per soal. Waktunya, jika waktunya habis tapi dia ternyata harus continue. Nah, dia salah. Skor dikurangin. Indeks hasil jawaban 1. Mainkan audio SFX dan hasil jawab jalan. Oke, jadi urutannya sama seperti yang ada di button jawaban. Mana button jawaban? Nih, button jawaban, dia dari atas. Jika jawabannya salah, ini ya. Set, decrease score, index, set. Setelah itu dia masuk ke bagian hasil jawaban. Oh alah. Is hasil itu animasi coy. Sorry. Kalian pengen pakai atau tidak? Nah, seperti itu ya. Berarti is hasil mana? Is hasil itu adalah tooltip aja. Tooltip, sorry, aku kelupaan. Aku kasih tooltip ya. Tooltip is hasil jawab itu pakai animasi atau tidak. Nah, kalian pengen pakai animasi atau tidak? Nah, jika tidak pakai animasi, dia bakal langsung generate. Jadi langsung kedip, sep gitu. Aku baru berarti waktu di sini kita juga perlu melakukan pengen pakai hasil jawab atau tidak. Oke, kita cek. Berarti di sini kita perlu lakukan if is hasil jawab itu sama dengan true. Pakai animasi, berarti dia harus masuk ke hasil jawab. Nah, jika tidak, dia berarti generate next soal yang kedip. Oke. Karena di sini tuh emang aku memenuhi keinginan kalian ya. Andai kata ternyata kalian tidak ingin pakai ya silakan. Kalau kalian ingin pakai silakan. Oke. Aku baru tadi aku mikir, ini apa ya fungsinya? Aku lupa karena kan udah lama tau game ini. Ini tuh apa? Oh, ini tuh animasi. Tuh, is hasil jawabannya itu pakai animasi atau tidak. Jika dia tidak pakai false, dia langsung generate, set langsung masuk ke soal berikutnya. Jika true, dia pakai animasi yang cuah kayak gitu. Oke. Kita kembali ke Unity. Is timer per soal dan kita continue per soal. Jadi kondisinya nanti kita itu pakai animasi. Oke. Kita tunggu waktunya sampai habis di slider timer. Dia berkurang. Kita tunggu. Habis, dia pakai animasi itu. Jawaban salah. Jadi, jika kalian tidak jawab, waktu timernya habis dianggap salah. Mantap. Nah, andai kata kalian tidak pakai animasi, itu tinggal diancentang. Makanya aku tadi pikirnya apa? Tinggal diancentang di bagian is hasil jawab tuh. Is hasil jawab itu pakai animasi atau tidak? Kita ancentang, kita play. Aku lupa. Sorry. Jadi tambah lama kan? Nih, kalau dia habis dia langsung pindah. Cepat gitu. Tapi kita cek dulu ya. Tadi itu sebelumnya dia timernya tidak turun lagi. Hop, tuh. Ini kenapa dia tidak turun lagi? Karena dia tidak memasuki timer dijalankan ya. Timer tidak dijalankan lagi. Oke, kita cek. Ini ya, dia lanjut. Is timer per soal true. Kita replace. Nah, replace dan jalankan timer di sini juga nggak masalah sebenarnya. Oke ya. Berarti kita jalankan di sini. Is timer per soal itu sama dengan true. Kita taruh sini ya. Jalankan timer lagi. Oke. Karena dia tuh kondisinya false ya. Saat dia habis. Nah, saat timernya habis, dia tuh jadi false. Mana? Di bagian sini. Saat timernya habis tuh. Habis dia menjadi false ini. False karena waktu habis. Nah, jadi waktu habis kita udah isi tapi kita true lagi biar dia jalan lagi. Oke, kita coba dengan dua kondisi yang berbeda. Kita cek dulu dengan tidak pakai animasi. Oke, kita jawab sembarang, dia bakal langsung kedip dan langsung ngisi timernya lagi. Lihat nih, timernya udah turun. Dia langsung turun lagi. Mantap, ini yang tidak pakai animasi, kita unplay. Sekarang kita pakai animasi. Apakah dia sudah melakukan pengisian timer dan berkurang? Oke, jawaban benar. Dia udah ngisi lagi. Oke, good. Sekarang kita tes jika waktunya habis ya. Waktunya habis. Tunggu waktunya habis. Jangan kelamaan. Kita tunggu waktunya habis 3 detik aja. Aku rubah total timer jadi 3. Jika waktunya habis, dia continue nantinya. Tapi pakai animasi. Tuh, pakai animasi. Dia udah penuh lagi, dia turun. Animasi lagi. Oke, game selesai. Mantap. Good. Good, setelah itu, bentar, aku cek dulu waktu ini, berarti dia seharusnya timer udah habis ya. Timer udah habis, tidak dijalankan lagi. Dari slider bisa kalian lihat, dia udah 0, tidak melakukan replace. Kita unplay.
Kita coba yang tidak continue per soal. Jadi waktunya habis dia kalah. Oke, kita coba yang pakai hasil jawab, pakai animasi. Tapi ini tidak continue. Jadi waktu habis dia berhenti. Nah, game selesai, aman. Kita unplay. Sekarang kita yang tidak jadi dia pakai animasi nggak sih? Nggak bisa dong, karena dia kan emang langsung kalah ya. Kalah karena waktu habis, ya nggak boleh. Kalau kita continue, dia kasih tahu jawabannya salah karena tidak diisi. Seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti ini benar. Oke, dia udah berkurang ya. Coba kita is continue persoalnya, kita uncentang. Jadi waktunya habis tadi udah kalah, kita jawab sembarang. Dia bakal lanjut dengan penuh. Oke, good. Oke, good, mantap. Kita bisa lihat ke arah slider, dia udah berhenti ya timernya. 0,7 tidak lanjut turun. Berarti sudah aman. Aman semuanya. Jadi kalian sesuaikan. Kalian harus mengikuti dari tutorial sebelumnya untuk bagian is hasil jawab dan lain-lainnya. Jika kalian ingin menyesuaikan dengan timer yang ada di game ini, yaitu menggunakan timer per soal ataupun continue per soal, terserah kalian. Jika kalian ingin menggunakan timer per soal ya silakan. Jika waktunya ingin habis tapi ingin tetap lanjut, kalian tinggal centang yang bawah. Oke, aman, terserah kalian. Silakan kalian otak-atik sendiri. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.